Hanya Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau dia ingin membangun timnas yang solid dan juga berprestasi. Hasilnya dia menunjuk Sintayong yang dianggapnya sudah punya pengalaman. Maknanya di sini pemilihan Sintayong ini bukannya pemilihan yang biasa ya. Banyak tapisan-tapisan yang dilakukan untuk sebelum memilih Sintayong ini. Saya tahu Sintayong ini mula untuk menjadi ketua jurulatih Indonesia ataupun timnas Indonesia itu pada Desember 2019 ya. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Cetak Gol IDN. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Cetak Gol IDN. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan hari ini katanya ialah Selamat datang di era cemerlang Timnas Indonesia. Proses cepat perkembangan Timnas Indonesia. Ya, memang kita tidak boleh nafikan juga di situ di atas kemenangan Indonesia dengan curacao itu, maka meningkatlah nanti iaitu FIFA ataupun ranking FIFA untuk Timnas Indonesia. Tetapi nanti ada satu lagi perlawanannya ya guys pada hari Selasa iaitu 27 September pada jam 8 malam waktu Indonesia juga guys. Jangan lupa saya akan turut juga menonton bersama-sama dengan anda. Walaupun saya di Malaysia tetapi saya juga dapat menonton di Indosiar kerana di rumah saya ada Indosiar guys. Wah, sudah bagi tahu pula pada teman-teman guys. Okey, sebenarnya bagaimana kita lihat perkembangan sepak bola Indonesia ini semenjak Sintayong menjadi coachnya ataupun jurulatihnya. Kita lihat satu persatu perlawanan yang dimenangi oleh Timnas Indonesia, tidak kira daripada timnas seniornya, lepas itu pergi ke U23-nya dan U20-nya, semua kita lihat satu persatu pasukan-pasukan timnas naik satu persatu anak tangga guys. Dan juga kita jangan lupa baru-baru ini juga Indonesia juga U20-nya baru saja memenangi perlawanan dengan Vietnam 3-2. Sangat dramatis guys. Pada minit 85 kita lihat Indonesia mencetak gol ya untuk kemenangan Indonesia 3-2 menentang Vietnam hari itu guys. Saya lihat begitu betul-betul dramatis guys. Memang betul-betul dramatis dan secara automatiknya Indonesia U20 layak untuk ke Piala Asia pada tahun hadapan guys. Okey, sebenarnya bukan kita menceritakan pasal itu. Saya ada cuplikan sedikit bagaimana katanya di sini selamat datang di era cemerlang Timnas Indonesia, dan mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Tim nasional Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ya, Selain benar. di tim nasional senior, kemajuan ini juga dialami oleh berbagai sektor tim nasional sepak bola lainnya, mulai dari level junior sampai wanita, sampai dengan tim nasional amputasi. Seperti yang saya bilang tadi guys, memang kita lihat daripada seniornya sampai yang U23-nya, U20-nya semua meningkat satu persatu ya, kita lihat. Okey, kita Rangkum lanjut. kemajuan sepak bola Indonesia sebagai berikut. Revolusi besar-besaran. Revolusi besar-besaran ya. Di era kepemimpinan Muhammad Iryawan, PSSI memasang target untuk kembali mengangkat trofi juara. Terkait hal tersebut, mereka pun mendapatkan perlakuan yang istimewa dari negara, yakni Perpres tentang Percepatan Prestasi Sepak Bola Nasional atau PPSN. Keberadaan PPSN tersebut memberikan banyak keuntungan untuk PSSI. Salah satunya adalah dukungan dana yang besar dalam menjalankan program pembinaan pemain. Dukungan yang modal yang sangat besar guys ya, untuk memberi apa orang bilang untuk menaikkan sepak bola di Indonesia itu. Bagaimana kita lihat bagaimana Indonesia mengeluarkan wang peruntukan yang sangat banyak ya. Artinya tugas Muhammad Iryawan sedikit lebih mudah dibandingkan ketua PSSI yang sebelumnya. Bisa dibilang PSSI akan jadi anak emas dengan satu-satunya organisasi yang mendapatkan Perpres PPSN. Selain itu, PSSI juga mendapatkan kemudahan lain di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebab PSSI bisa mendapatkan dana dari sponsor kompetisi dan juga ajang internasional. Maknanya dari situ Bapak Presiden Jokowi sangat mendukung ya untuk PSSI ini. Dan di situ itulah sebenarnya guys. Bila ada dukungan orang yang nombor satu di dalam negara kita, pasti sesuatu perubahan
yang sangat-sangat ketara berlaku dan perubahannya itu kita nampak ya. Dengan begitu, Muhammad Iryawan bisa melakukan revolusi pada kekuatan timnas Indonesia. Salah satu revolusi besar yang dilakukan PSSI adalah menunjuk pelatih kenamaan Sintayong untuk melatih tim nasional Indonesia sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Dalam wawancaranya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut kalau dia ingin membangun timnas yang solid dan juga berprestasi. Hasilnya, dia menunjuk Sintayong yang dianggapnya sudah punya pengalaman. Maknanya di sini pemilihan Sintayong ini bukannya pemilihan yang biasa ya. Banyak tapisan-tapisan yang dilakukan untuk sebelum memilih Sintayong ini. Saya tahu Sintayong ini mula untuk menjadi ketua jurulatih Indonesia ataupun timnas Indonesia itu pada Desember 2019 ya. Kalau salah maafkan saya guys ya. Tetapi saya rasa itulah waktunya. Nama Sintayong memang bersinar saat menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang lalu. 2018 dia menjadi ketua jurulatih untuk Korea Selatan dan waktu itu Korea Selatan masuk Piala Dunia ya. Walaupun tersingkir di babak grup, tapi mereka berhasil mengalahkan Jerman yang jauh lebih diunggulkan. Korea kalahkan Jerman Timnas guys senior. waktu tahun 2018 itu. Kita mulai dari tim nasional senior. Senior. Timnas Indonesia senior yang ditangani langsung oleh Sintayong mendulang berbagai prestasi yang mengesankan. Mulai dari runner-up Piala AFF 2020 dan meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Skuad Garuda juga tampil menjanjikan di kualifikasi Piala Asia 2023. Luar biasa. Timnas Indonesia yang bergabung dalam grup A dihadapkan dengan lawan-lawan yang sulit seperti Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Hebatnya, Timnas Indonesia berhasil menekuk Kuwait dan juga Nepal dan hanya kalah tipis atas Yordania. Skuad Garuda Kuwait boleh dikalahkan ya, sedangkan Kuwait itu kuat. Itu adalah antara salah satu negara-negara Arab yang kuat ya, Kuwait itu. Membantai Nepal dengan 7 gol tanpa balas. 7 gol Saat itu saya tahu. Skuad Garuda tercatat sebagai tim yang tersubur bersama Uzbekistan dan cuma kalah dari Palestina saja. Saya ada mereaction yang Indonesia membelasah Nepal 7-0 itu ya. Ada guys. Scroll bawah-bawah semula saya ada mereaction tentang sepak bola itu. Hasilnya, skuad Garuda lolos dan akan berlaga di Piala Asia 2023. Momentum ini mengakhiri penantian panjang pecinta sepak bola Indonesia selama 16 tahun terakhir. Sebab timnas Indonesia sudah absen dari Piala Asia sejak 2007 yang lalu. Saat itu, skuad Garuda juga bisa berlaga karena berstatus sebagai tim tuan rumah bersama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ya, karena kita tahu di situ, Malaysia pun salah satu negara yang sudah lolos untuk ke Piala Asia itu ya, pada tahun hadapan. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia dan Malaysia itu bisa bertemu di laga final. Kalau enggak di laga final pun, di laga semi-final pun enggak apa-apa guys. Janji bisa bertemu ya. Karena serunya lain macam. Luar biasa. Setelah itu, berbagai pencapaian tadi juga membuat Indonesia naik ranking. Pada tahun 2021, Timnas Indonesia masih menempati ranking ke-175 FIFA. Akan tetapi dengan lolosnya ke Piala Asia, ranking Indonesia melompat jauh ke urutan 155 dunia. 155 ya, karena dapat untuk ke Piala Asia. Dalam wawancaranya, Muhammad Iryawan menyebut kalau keberhasilan Timnas Indonesia bukan karena prestasi individu, melainkan kerja keras dari berbagai pihak. Benar, sebenarnya itu adalah banyak daripada kerja keras daripada segi ketuanya, jurulatihnya, dan pertama sekali adalah disiplin pemain-pemainnya guys ya. Timnas Junior. Ini junior ya. Kita lihat. Serupa dengan timnas senior, tim nasional Indonesia level usia juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Benar. Terbaru ada tim nasional U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia 2023 ini baru di saja kita lihat ya. Di bawah kepemimpinan Sintayong, skuad Garuda Muda tampil ciamik di babak kualifikasi Grup F. Saat itu mereka bahkan berhasil menyapu bersih 9 poin yang tersedia. Perolehan itu didapatkan setelah mengandaskan perlawanan dari Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Ini yang saya bilang itu kemenangan yang sangat dramatis. Tetapi saya tiada mereaction yang video ini guys ya, kemenangan yang ini. Tapi saya tahulah kemenangan ini sangat dramatis waktu itu. Hasilnya, skuad Garuda Muda menempati peringkat pertama dalam Grup F. Menariknya, tim nasional Indonesia U20 jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos sebagai juara grup. Sedangkan Vietnam bisa lolos melalui jalur runner-up terbaik. Sementara rival abadi Indonesia yakni Malaysia justru tersingkir lebih awal karena cuma meraup 4 poin dari 3 laga.
Keberhasilan skuad Garuda Muda ini langsung mendapatkan sorotan. Salah satunya datang dari media Vietnam yakni The Tao 247. Media yang sebetulnya kerap meremehkan Indonesia ini dibuat takjub dengan kemajuan sepak bola Indonesia. Mereka mengklaim kalau sepak bola Indonesia perlahan-lahan mulai bangkit. Menariknya, media itu juga mendoakan timnas Indonesia U20 agar bisa melaju ke semifinal Piala Asia U20 Itu tahun yang kita harapkan ya, pada tahun 2023. Sementara itu, Muhammad Iryawan juga turut memberikan pesan. Pria yang sering disapa Iwan Bule tersebut berpesan agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa berjuang dengan maksimal. Benar. Iwan Bule juga meminta para pemain untuk tetap fokus, disiplin, dan gak meremehkan lawan, serta tetap rendah hati. Disiplin itu yang penting ya. Timnas Wanita. Wah, timnas wanita. Ini saya nggak tahu guys. Saya baru Selain tahu. mengalami kemajuan di timnas sepak bola pria, timnas sepak bola wanita juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bisa dibilang PSSI kini lebih memperhatikan talenta-talenta berbakatnya. Cantik ceweknya guys. Walaupun Yang nomor belum bisa 12 tuh semaju cantik sepak banget. bola pria, tapi sepak bola wanita juga nggak kalah menarik. Pada tahun 2019, kompetisi Liga 1 Wanita sempat diadakan di mana Persib keluar sebagai juaranya. Sayangnya sejak pandemi COVID-19, kompetisi ini terhenti dan belum dilanjutkan sampai saat ini. Persib Bandung selaku juara bertahan menilai kalau sepak bola wanita punya potensi yang besar. Akibat nggak adanya kompetisi membuat prestasi sepak bola wanita menjadi anjlok. Saat itu timnas wanita jarang ikut serta pada kompetisi level Asia, apalagi level dunia. Mereka pun sempat mengikuti kompetisi Piala Asia 2022 di awal bulan yang lalu. Mirisnya, skuad Garuda Pertiwi takluk atas Australia dengan 18-0. Kini timnas wanita Indonesia mulai diperhatikan lagi. Saat itu mereka mengikuti kompetisi. Waktu dia berlawan dengan Australia itu memang kena teruk juga ya, 18-0. Tetapi waktu itulah menjadi titik permulaan mereka untuk cuba untuk naik terus ya, timnas wanita Indonesia ini. Piala AFF U18 tahun 2022. Skuad Garuda Pertiwi mampu menang atas Singapura dan juga Kamboja. Sayangnya di laga terakhir mereka takluk atas sang rival Vietnam dengan skor tipis 1-2. Ini Vietnam ini, Indonesia dengan Vietnam ini dia umpama macam musuh yang sangat seteru. Kalau berjumpa itu memang orang bilang tu mainnya kayak dah final. Begitu ya. Tersebut membuat timnas Indonesia bertengger di puncak klasemen grup A. Gak cuma itu, kemenangan ini juga membuat para pemain mendapatkan kucuran bonus yang sangat besar. Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan memberikan bonus sekitar 75 juta rupiah. Timnas amputasi. Timnas amputasi pun ada ya. Ini yang orang bilang kalau di Malaysia pun orang bilang sepak bola untuk orang kurang upaya ya. Amputasi Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 yang nantinya akan diselenggarakan di Turki. Dalam babak kualifikasi, skuad Garuda tergabung di zona timur bersama Jepang, Bangladesh, dan Malaysia. Saat itu skuad Garuda menempati peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Mereka juga meraih 2 kemenangan saat berhadapan menghadapi Malaysia dan juga Bangladesh. Tim nasional amputasi pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk Menpora Zainuddin Amali. Amali nggak menduga kalau timnas amputasi bisa lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan bonus sebesar 500 juta rupiah. Berikutnya pada babak drawing bulan Juli lalu, tim nasional amputasi Indonesia akan berada di grup C yang dianggap sulit. Dalam grup itu, timnas Indonesia menempati posisi yang dimana satu grup dengan Inggris, Amerika Serikat, dan juga Argentina. Walaupun dianggap sulit, tapi pelatih timnas amputasi yakni Bayu Guntoro mengaku optimis. Guntoro menyebutkan kalau anak-anak asuhnya bisa tampil mengejutkan, sebab mereka mengalami perkembangan dan punya attitude yang baik. Itulah ulasan kemajuan tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini merupakan bukti dari proses panjang timnas Indonesia? Luar biasa, Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. So okay guys, kita sudah pun mereaction daripada channel Cetak Gol IDN guys. Bagaimana kita lihat peningkatan sepak bola Indonesia memang sangat luar biasa guys. Daripada juniornya sampai ke seniornya, kita lihat satu persatu. Bukan itu saja, malahan timnas wanita pun juga diberi supaya mereka
menjadi pemain-pemain yang hebat juga ya, hingga boleh mencetak gol, hingga boleh menjadi pemain-pemain yang berbakat dan pemain-pemain yang luar biasa kehebatan untuk timnas wanita. Tetapi di situ kita lihat ada juga untuk pemain-pemain timnas yang OKU ataupun di Malaysia ini orang kurang upaya ya, mereka mungkin akan bisa boleh hingga ke Piala Dunia guys. Itu lagi yang membuat saya kaget tu. Luar biasa kehebatan mereka itu guys, hingga boleh pergi ke Piala Dunia. Dan itulah kita lihat semenjak daripada jurulatih Sintayong ini, memang perbezaan, memang peningkatan sepak bola Indonesia ini sangat meningkat, sangat pantas peningkatan kehebatan sepak bola. Daripada 177 anak tangga di dalam FIFA, dan kini Indonesia boleh mencetak di ranking FIFA pada 155 guys. Wow, sangat luar biasa. Tetapi saya yakin pasti akan naik lagi untuk ranking dunia di FIFA untuk timnas Indonesia, kerana kita lihat perlawanan dengan Curacao itu adalah dikira juga untuk naiknya anak tangga, iaitu untuk timnas Indonesia. So guys, kita sudah lihat bagaimana peningkatan sepak bola Indonesia, dan saya pun juga turut berbangga dengan kehebatan timnas Indonesia. Mudah-mudahan timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia akan sama-sama meningkat di dalam ASEAN ini ataupun di Asia ini guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel, tanpa sokongan anda tiada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.